Analisis isu global versus isu lokal dalam tatanan relasi dan komunikasi yang mulai berubah. Saya mau mulai presentasi ini dengan apa yang diungkapkan oleh Herakleitos. Segala sesuatu berubah, tidak ada yang tinggal tetap. Yang tinggal tetap itu hanyalah perubahan itu sendiri. Yang kedua dari Ibnu Khaldun, tidak ada yang baru di dunia ini, kata beliau. Yang ada hanyalah pengulangan. COVID-19, benarkah dunia sedang berubah? COVID-19 atau Coronavirus Disease tahun 2019 hadir di penghujung 2019 di Wuhan, China. Penyebarannya hingga saat ini telah masuk ke seluruh negara di dunia. Tercatat 213 kawasan atau negara yang telah mengakui terpapar COVID-19. Lebih dari 6 juta orang terpapar virus COVID-19 yang oleh para ahli sebagian mengatakan perpaduan antara SARS dan AIDS. Ini sangat menakutkan sebetulnya. Kasus terkonfirmasi ada 6.575.177. Kemudian kematian untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia 388.060. Recovery 3.171.738 dari data 4 Juni 2020. Saya mau mulai dari Indonesia. Indonesia menempati ranking 34 terpapar COVID-19 untuk seluruh Indonesia dengan total case 28.233 per 4 Juni 2020. New case pada hari ini tidak ada. Total kematian 1.698 orang. Kematian tanggal 4 Juni tidak ada. Total recovery 8.406, aktif case 18.129, dengan total populasi Indonesia 273.302.908 jiwa. Kemudian saya masuk ke Malaysia. Malaysia dengan ranking 62 dari seluruh dunia, dengan ranking 62 yang terpapar COVID-19. Dengan total case 7.970, new case tanggal 4 Juni itu tidak ada, total kematian 115 jiwa, kematian baru tidak ada pada tanggal 4 Juni, total recovery 6.531 jiwa, aktif case hingga tanggal 4 Juni 1.324 dengan total populasi 32.333.861 jiwa. Kemudian USA, ranking COVID-19, ranking 1 COVID-19 dengan total case 1.901.783, new case pada tanggal 4 itu tidak ada, total kematian 109.142 jiwa, kematian pada saat tanggal 4 itu tidak ada, total recovery 688.670, aktif case 1.103.971 dengan total populasi 330.859.357 jiwa. Kemudian Cina sebagai awal dari paparan COVID-19 ini masuk ke ranking 18 dunia terpapar COVID-19 dengan total case 83.022 jiwa, new case plus 1 kemarin, total death 4.634 jiwa, kematian baru tidak ada pada tanggal 4 Juni 2020, total recovery 78.319, aktif case 69 dengan total populasi 1.439.323 jiwa. Pada akhir Desember 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar yang kemudian menyebabkan penyakit dan dikenal sebagai COVID-19. Awal kehadiran COVID-19 menjadikan orang panik, resah, gelisah, takut. Hingga kini, penyebaran COVID-19 masih menjadi perdebatan. Apakah virus ini alamiah atau buatan? Jika alamiah, bagaimana penanggulangannya? Dan jika buatan, apa selanjutnya?
Apakah sebaran virus ini untuk memetakan kekuatan ketahanan negara? Apakah akan berakhir dengan Perang Dunia Ketiga? Di mana posisi Indonesia, Malaysia, dan negara-negara ASEAN? Apakah kedatangan pekerja Cina di berbagai belahan dunia ASEAN adalah bagian dari keterlibatan Indonesia dan negara-negara ASEAN pada salah satu kekuatan dunia? Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan tatanan dunia? Dan kapan COVID-19 akan berakhir? Judulnya adalah Dunia Sedang Bertanya. COVID-19 menjadi wabah dunia atau pandemi. Kita flashback dengan beberapa wabah yang mematikan di dunia. Yang pertama adalah wabah maut hitam atau yang dikenal dengan Black Death, yang berasal dari bakteri Yersinia pestis. Wabah yang telah menewaskan sepertiga warga Eropa sepanjang tahun 1348 sampai 1353. Yang kedua, kolera pada tahun 1830-an yang hingga saat ini masih ditemukan di dunia. Yang ketiga, flu Spanyol muncul pada Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1918. Flu Spanyol telah menginfeksi sekitar 500 juta orang dan menyebabkan puluhan juta orang meninggal dunia. Yang keempat, cacar yang diakibatkan oleh virus variola. Yang kelima, HIV yang dapat menyebabkan AIDS. Ini kemunculannya pada tahun 1980-an dan telah membunuh sekitar 36 juta orang. Yang keenam, wabah Ebola di Sudan dan Kongo pada tahun 1976, dan wabah terbesar Ebola terjadi di Afrika Barat pada tahun 2014. Yang ketujuh adalah swine flu atau flu babi tahun 2009 yang menewaskan ratusan ribu orang. Kemudian kita masuk pada arah baru penelitian komunikasi. Pandemi ini telah memunculkan tatanan baru pada relasi dan komunikasi yang mulai berubah. Permintaan dari berbagai penerbit jurnal telah merequest beberapa tema, antara lain yang paling banyak adalah kajian tentang the end of globalization, studi kasus tentang penanganan dan pencegahan COVID-19, studi kawasan, akhir globalisasi dan ketahanan nasional. Itu yang paling banyak diminta. Kemudian yang kedua, penelitian yang sedang berjalan, saat ini sedang berjalan pada tim kami, menunjukkan adanya gugatan dunia terhadap organisasi internasional khususnya WHO. WHO dituding dengan berbagai tudingan, kerja untuk pendonor sebagai JHN, Dr. Tedros diminta resign, dan banyak komplain di seluruh dunia. Akankah organisasi dunia masih dapat melaksanakan fungsinya saat ini? Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Beberapa kajian yang muncul kembali walaupun bukan kajian baru yang saya bisa mencatat di sini. Yang pertama adalah berakhirnya globalisasi. Apakah globalisasi akan berakhir? Beberapa call for paper memberi judul Is This the End of Globalization? Keruntuhan globalisasi dan kemungkinan kajian tentang semi globalisasi. Istilah semi globalisasi yang saya gunakan adalah untuk menggambarkan kondisi relasi antar bangsa yang mulai berubah. Keterhubungan orang per orang antar bangsa tetap dilanjutkan dalam masa pandemi dengan meminimalisir kontak fisik dan terhubung secara virtual. Semi globalisasi termasuk virtual conference yang sementara kita laksanakan sekarang. Informasi dan pengetahuan, yes. Kehadiran, no. Sementara seperti yang diketahui bersama, globalisasi terjadi dengan didukung oleh teknologi transportasi dan informasi. Saat pandemi COVID-19, perpindahan orang diminimalisir dan hanya menggunakan teknologi informasi untuk membawa dan saling terhubung melalui virtual. Kemudian yang kedua adalah komunikasi peradaban. Tentang jatuhnya peradaban, apa yang terjadi dengan Spanyol dan Italia dalam perspektif komunikasi peradaban? Apakah ada yang salah dengan proses dan internalisasi peradaban mereka? Mengapa anak muda mereka tak bisa diatur? Meminjam istilah Ibnu Khaldun, apakah elit yang keliru? Elit yang tak dapat lagi memproduksi peradaban yang dapat ditiru, atau generasinya berada pada level 4, generasi penikmat dan hura-hura? Komunikasi peradaban merupakan tema disertasi saya pada tahun 2007 dan bisa dilanjutkan untuk sebuah penelitian selanjutnya.
Kemudian yang ketiga adalah international communication. Komunikasi internasional menyangkut pandemi. Saat ini beberapa negara dianggap tidak merepresentasikan kepentingan semua negara di dunia. Yang diinginkan adalah bagaimana komunikasi internasional dapat dilakukan bagi kepentingan bersama. Kemudian yang keempat, regional communication. Dalam hal ini regional ASEAN, NATO, UE, UAE, dan pergerakan negara Rusia. Khusus Rusia, Vladimir Putin beberapa waktu melakukan komunikasi yang cukup intens dengan beberapa negara Islam, khususnya Iran, Turki, Arab Saudi, dan beberapa negara Islam lainnya. ASEAN yang telah berdiri tahun 1967 saat ini belum membangun komunikasi untuk melakukan recovery secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi politik yang saat ini mulai bangkit dari tidur panjangnya setelah selesai Perang Dingin antara Amerika dan USSR. Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah kebijakan publik khusus menangani COVID-19. Setiap negara menangani secara berbeda, misalnya Malaysia dan Indonesia. Malaysia menerapkan kebijakan lockdown secara menyeluruh, sementara Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara parsial. Kemudian yang saya catat di sini adalah studi kawasan Eropa, Amerika, China, ASEAN, Asia, dan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah ketahanan nasional. Pada masa pandemi COVID-19, bagaimana wujud ketahanan nasional dari masing-masing negara masih ada kaitannya dengan komunikasi politik. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan nasional termasuk ketahanan sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Rusuh rasial di Amerika yang dipicu oleh kematian George Floyd yang dibunuh oleh seorang polisi di Minneapolis pada Senin 25 Mei 2020 telah memicu gelombang kerusuhan sipil secara nasional yang diklaim belum pernah ada di Amerika Serikat sejak pembunuhan terhadap pimpinan HAM Martin Luther King Jr. pada tahun 1968. Itu tadi penelitian yang sebelumnya. Kemudian yang ke-9, case study. Beberapa penerbit masih menghubungi saya, khususnya Emerald Insight, untuk tema stage studi kasus. Saat berakhirnya COVID-19, akan banyak studi kasus yang dapat dikaji baik dalam skala internasional, regional, maupun nasional. Banyak kajian yang akan menjadi konsumsi kalangan ilmiah saat ini, namun akan tercatat sebagai sejarah masa lampau untuk generasi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada isu lokal. Saya kira isu lokal ini akan pada region dan negara-negara tertentu dan negara-negara khusus untuk kajian negara dan regional dalam negara itu. Yang pertama, isu lokal yang menyeruak antaranya adalah satu, komunikasi regional atau komunikasi kawasan. Khusus untuk kasus Indonesia, komunikasi regional dan kawasan sangat menarik. Bagaimana sinkronisasi dan ansinkronisasi antara pusat dan daerah, antara daerah satu dengan daerah lainnya, dan bagaimana masyarakat menyikapi berbagai kebijakan. Kemudian komunikasi birokrasi yang kedua, bagaimana sistem birokrasi berjalan dalam masa pandemi COVID-19. Jika di Indonesia, komunikasi birokrasi ini berbeda-beda antara satu daerah atau satu provinsi, satu kabupaten, satu kota dengan kota lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan publik. Ada istilah lain lubuk, lain ikannya, lain kepala daerah, lain kebijakannya. Walaupun mereka bertetangga, kebijakan publik antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda dalam penanganan COVID-19 ini. Kemudian yang keempat adalah keterbukaan informasi publik dan versus ketertutupan informasi publik. Beberapa daerah menutup informasi tentang COVID-19, terutama mereka yang diduga tertular, sementara daerah lain mengumumkan secara terbuka dan mengumumkannya lewat media massa. Yang kelima adalah kearifan lokal. Pentingnya penelitian tentang kearifan lokal, selain sebagai penelitian yang indigenous, juga menjaga kearifan lokal terus menjadi milik dari suku bangsa untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Kearifan lokal menjadi penting karena banyak orang yang resah ketika semua terhubung, mereka menjadi mudah dan tidak memahami tentang kearifan lokalnya. Nah, sementara ketika ada isu untuk lockdown parsial, mereka menjadi gamang. Dan salah satu
untuk menyelesaikan masalah ini adalah bagaimana menggali kembali kearifan lokal yang menjadi milik masing-masing dari masyarakat tersebut. Kemudian yang keenam adalah komunikasi dan ketahanan pangan. COVID-19 telah memunculkan kekhawatiran pada beberapa daerah yang sangat bergantung pada wilayah lain, terutama pada bahan pangan. Hasil penelitian diharapkan dapat diaplikasikan oleh pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh adalah komunikasi pandemi dan komunikasi kesehatan publik. Saya kira ini perlu digalakkan bagaimana komunikasi pandemi dan komunikasi kesehatan publik agar masyarakat terdidik untuk memahami bagaimana sebetulnya ketika terjadi pandemi seperti ini, bagaimana sikap mereka dan bagaimana apa yang mereka harus lakukan. Kemudian yang kedelapan, edukasi dan komunikasi. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Saya menutup presentasi kali ini dengan bertanya pada kita sendiri, pada halayak semuanya. Kita kembali kepada filosof dan ilmuwan yang telah saya kutip sebelumnya. Apakah saat ini dunia sedang berubah atau dunia hanya mengulangi sejarahnya sendiri? Saya kira demikian. Selamat berkonferensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.